Kota Neo Surakarta adalah pusat yang luas dan penuh dengan lampu neon dan serat optik, tetapi jantungnya berdetak di dalam menara server arsitek yang dingin dan berdengung. Di dalam ruang kendali eksekutif, suasananya begitu pengap hingga mampu menyumbat kipas pendingin. Aka, sang CEO, berdiri di dekat jendela besar dari lantai hingga langit-langit. Bayangannya tampak samar di atas aliran data yang berkedip-kedip di kaca. Dia adalah seorang pria yang hidup dengan filosofi keseimbangan. Tetapi hari ini, kedua letnan utamanya sedang menghancurkan keseimbangan itu. Kita kehilangan banyak pengguna. Aka, kata Serita, suaranya seperti pisau tajam. Sebagai kepala operasi dan kinerja, metriknya berwarna merah. Para pesaing kita, Zeta Beta Corp, memiliki periode latensi di bawah 5 milidetik. Kita berada di angka 30. Mengapa? Karena protokol enkripsi baru Juadi terlalu besar. Ini seperti mencoba lari maraton sambil mengenakan baju zirah abad pertengahan. Juadi, kepala keamanan siber, tidak bergeming. Dia bersandar di kursinya, matanya tertuju pada tablet yang menampilkan peta vektor ancaman global. Perisai, itu adalah satu-satunya hal yang mencegah Fidewalkers menghancurkan perusahaan ini sampai ke tulang, Serita. Aku lebih memilih lambat dan selamat daripada cepat dan bangkrut. Kinerja tanpa keamanan bukanlah kecepatan, itu adalah kecelakaan yang menunggu untuk terjadi. Aka berbalik. Dewan mengharapkan Nusantara Drive diluncurkan sebelum tengah malam. Ini adalah sistem cloud terdesentralisasi pertama yang menjanjikan privasi total. Tetapi jika lambat, tidak ada yang akan menggunakannya. Jika diretas, kita tamat. Bruno, bagaimana perkembangan uji stresnya? Bruno, sang arsitek sistem utama, tampak seperti belum tidur sejak tahun fiskal sebelumnya. Dia menggosok matanya. Ini jalan buntu, bos. Ketika kita mengoptimalkan kecepatan Serita, firewall kita menjadi lemah. Ketika kita memperketat pengamanan untuk Juadi, kehilangan paket meningkat. Rara mencoba mencari jalan tengah, tetapi kodenya saling bertentangan. Di pojok meja, Rara, senior programmer termuda dalam sejarah perusahaan, tetap diam, jari-jarinya menari di atas keyboard holografik. Dia tidak tertarik pada politik, dia mendengarkan simfoni mesin. Rara, tanya Aka. Dia mendongak, kacamatanya memantulkan deretan kode hijau. Masalahnya bukan keamanan dan kinerja yang saling bertentangan. Masalahnya adalah kita mencoba menggabungkannya ke dalam lapisan proses yang sama. Kita memperlakukannya seperti dua orang yang mencoba berjalan melalui pintu sempit pada saat yang bersamaan. Kita perlu memisahkan arsitekturnya, tetapi tetap menjaga detak jantungnya tetap sinkron. Pemisahan? Serita mencibir. Jika Anda memisahkan mereka, Anda menciptakan jeda dalam proses peralihan. Itu adalah prinsip dasar jaringan. Tidak jika Anda menggunakan paralelisme jalur ganda, balas Rara, suaranya semakin percaya diri. Juadi menginginkan penjaga gerbang. Serita menginginkan jalan raya. Usulan saya, protokol, penjaga bayangan. Kita membiarkan data mengalir dengan kecepatan maksimum pada jalur A, sementara jalur B, bayangan yang dicerminkan secara real-time, melakukan pemindaian keamanan mendalam. Jika jalur B menemukan kerusakan, ia akan langsung memutus koneksi pada jalur A. Keamanan tidak memperlambat kinerja karena tidak menghalangi kinerja. Ia berjalan berdampingan.
Juadi mengerutkan kening. Biaya sumber dayanya akan sangat besar. Kita butuh daya pemrosesan 2 kali lipat. Kita punya kekuatan. Sela Aka, matanya berbinar. Yang tidak kita punya adalah waktu. Bruno, bisakah kita menerapkan Shadow Sentry milik Rara sebelum peluncuran? Ini misi bunuh diri, bisik Bruno, meskipun senyum kecil tersungging di bibirnya. Tapi ini satu-satunya jalan. Jam-jam menjelang tengah malam terasa kabur karena kafein dan upaya debugging yang menegangkan. Nusantara Drive, lebih dari sekadar produk. Itu adalah puncak dari visi Aka untuk masa depan digital yang aman. Di ruang kontrol, Serita bagaikan badai. Dia mendorong server hingga batas maksimalnya. Saya ingin cache data dibersihkan setiap 60 detik. Saya tidak ingin ada penundaan 1 milidetik pun, teriaknya. Di bawah perintahnya, sistem mulai melaju dengan kecepatan luar biasa. Grafik kinerja di layar utama melonjak ke zona biru, kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di hadapannya, Juadi tampak tenang. Ia duduk bersama tim elit peretas topi putihnya, mensimulasikan serangan. Ia tidak lagi berusaha memperlambat Serita. Ia berusaha menghancurkan Shadow Sentry milik Rara. Serang buffer dengan SYN Float, perintah Juadi. Mari kita lihat apakah cermin itu melihat hantu. Pada pukul 10 malam, krisis pertama melanda. Lonjakan suhu di sektor 4, teriak Bruno. Shadow Sentry menggunakan terlalu banyak daya. Jika kita tidak mengurangi performanya, perangkat kerasnya akan meleleh. Jangan lakukan pembatasan, bentak Serita. Para pengguna sudah mulai mendaftar. Jika mereka melihat penurunan sekarang, kepercayaan pasar akan anjlok. Jika server meleleh, tidak akan ada pasar. Juadi meraung. Aka berdiri di antara mereka, pusat ketenangan di tengah badai. Rara, jawab. Rara tidak mendongak. Lonjakan suhu itu bukan berasal dari konsumsi daya. Itu adalah injeksi. Seseorang mencoba memanfaatkan celah antara jalur kecepatan dan jalur bayangan. Mereka menyumbat pengontrol logika sistem pendingin. Ruangan itu menjadi dingin. Ini bukan ujian. Sebuah pelanggaran di dunia nyata, bisik Juadi, jari-jarinya bergerak cepat di atas konsolnya. Para Fightwalkers. Mereka tahu kita akan meluncurkan peluncuran malam ini. Mereka menggunakan kecepatan kita sendiri untuk melawan kita. Bruno menyadari. Kita memindahkan data begitu cepat sehingga sistem keamanan tidak mampu mengimbangi volume serangan. Grafik kinerja tetap tinggi, berwarna biru yang menipu, sementara garis merah, integritas keamanan, mulai anjlok. Serita, kita harus mengurangi kecepatan, kata Aka. Tidak, teriak Rara, suaranya bergetar. Jika kita memperlambat, suntikan itu akan mengendap di inti. Kita harus mempercepat. Kau gila? Tanya Juadi dengan nada menuntut. Kau ingin membuka gerbang lebih lebar saat kita sedang dirampok? Ini bukan gerbang, ini sentrifugal. Mata Rara berbinar penuh inspirasi. Aka, dengarkan aku. Jika kita memisahkan lapisan keamanan sepenuhnya dan memindahkannya ke node tepi, kita dapat membuang data yang terinfeksi melalui jalur berkecepatan tinggi sebelum dapat dieksekusi. Kita menggunakan kinerja tersebut sebagai penyedot debu untuk menarik virus keluar dari sistem. Aka menatap wajah Juadi yang ketakutan, lalu wajah Serita yang menantang.
Ia menyadari bahwa selama bertahun-tahun, ia telah memperlakukan keamanan dan kinerja sebagai permainan zero sum, seperti jungkat-jungkit di mana satu harus turun agar yang lain naik. Tetapi Rara mengusulkan geometri baru. Lakukan perintah AK. Bruno, berikan Rara akses administratif penuh. Juadi, Serita, dukung dia. Dalam momen persatuan yang langka, para rival bergerak. Serita mengalihkan aliran lalu lintas untuk menciptakan aliran data bertekanan tinggi. Juadi mengisolasi paket yang terinfeksi, menandainya untuk pembersihan. Bruno mengelola lonjakan daya, mengorbankan sistem yang tidak penting untuk menjaga agar inti tetap dingin. Rara melaksanakan perintah tersebut. Pemisahan besar. Di monitor, tampak seperti galaksi yang terbelah menjadi dua. Garis kinerja dan garis keamanan, yang sebelumnya kusut, tiba-tiba terpisah menjadi dua jalur yang sejajar sempurna. Kecepatan tinggi sistem bertindak sebagai aliran udara, membawa kode berbahaya ke dalam perangkap server buntu di mana protokol keamanan Juadi menghancurkannya. Jam menunjukkan tengah malam. Keheningan yang menyusul terasa berat. Kemudian, sebuah dentingan tunggal bergema di ruangan itu. Migrasi selesai, Bruno menghela napas. Latensi 4,2 milidetik. Integritas keamanan 99,99%. Serita duduk sambil gemetar. Kita berhasil. Kita benar-benar mengalahkan kecepatan Zeta Beta. Juadi menatap layar komputernya dengan ekspresi hormat yang mendalam di wajahnya. Dan kita berhasil melakukannya tanpa membiarkan pintu belakang tidak terkunci. Sistem Shadow Sentry itu adalah pertahanan paling tangguh yang pernah saya lihat. Aka berjalan ke tengah ruangan. Dia memandang timnya, sang elang, sang perisai, sang pembangun, dan sang jenius. Kau mengerti? Kata Aka pelan. Prinsip memisahkan keamanan dan kinerja bukan hanya tentang arsitektur teknis. Ini tentang memahami bahwa keduanya adalah dua disiplin ilmu yang berbeda yang harus saling menghormati ruang lingkupnya agar dapat berfungsi secara optimal. Kita tidak berhasil dengan menjadikan keamanan tunduk pada kecepatan, atau kecepatan tunduk pada keamanan. Dia menoleh ke jendela, memandang ke arah kota Neo Surakarta. Di bawah, lampu-lampu berkelap-kelip saat ribuan orang mulai menggunakan Nusantara Drive, tanpa menyadari perang yang baru saja terjadi untuk privasi dan waktu mereka. Di dunia ini, lanjut Aka, semua orang mencari jalan pintas. Mereka berpikir Anda harus mengorbankan keamanan demi pertumbuhan. Tetapi malam ini, kami membuktikan bahwa ketika Anda menyeimbangkan keduanya, Anda tidak hanya bertahan di pasar. Anda mendefinisikannya. Beberapa minggu berikutnya menyaksikan arsitek naik ke posisi kekuasaan yang tak terbantahkan. Para pesaing bergegas untuk merekayasa balik pemisahan Rara Aka, tetapi mereka kekurangan sinergi budaya yang telah ditempa tim dalam gejolak peluncuran tersebut. Juadi dan Serita tentu saja masih berdebat. Juadi masih menginginkan enkripsi yang lebih baik, Serita masih menginginkan bandwidth yang lebih besar. Namun kini, mereka berdebat di meja yang sama, menyadari bahwa konflik mereka adalah pendorong utama inovasi perusahaan. Suatu malam, Aka menemukan Rara di ruang server, mendengarkan dengungan mesin-mesin tersebut.